Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadirin hadirat yang semuanya insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 macam rumah tangga di dalam Al-Quran. Yang pertama, ada rumah tangga suaminya saleh tetapi istrinya tidak salehah. Inilah rumah tangga Nabi Nuh alaihi salam. Suaminya seorang nabi yang mendakwahkan agama Allah, tetapi istrinya tidak beriman. Tentu sangat mudah Nabi Nuh kalau ingin menceraikan istrinya, tetapi itu tidaklah menjadi pilihan beliau, karena dia punya tugas untuk berdakwah. Dan ini adalah sebuah tantangan. Bagaimana kalau kita yang mendakwahkan agama Allah, mengajak orang lain menyembah Allah, mengajak orang lain untuk mengenal Allah, sementara istri kita sendiri yang serumah dengan ia justru tidak beriman kepada Allah. Tentu tantangan. Banyak yang mengatakan, wahai Nabi Nuh, kenapa dakwahi kami? Dakwahi dulu istrimu. Tapi yang namanya dakwah, walau istri dan anaknya yang bernama Kan'an belum beriman, dakwah terus jalan. Dan itu tidak tanggung-tanggung 950 tahun. Andai macam kita punya istri begitu, oh selesai. Ya. Betul apa tidak? Ya. Kalau ada istri yang tidak beriman, diselesaikan atau dipertahankan? Hah? Kalau bapak-bapak punya istri tidak beriman, diselesaikan atau dipertahankan? Kalau diselesaikan. 950 tahun. Dengan kesabarannya, Nabi Nuh itu punya 4 anak. Satu yang tidak beriman, itulah Kan'an. Tapi 3 yang beriman. Kenapa satu ini tidak beriman? Karena dia dekat dengan ibunya. Kenapa yang 3 ini beriman? Karena dia dekat dengan bapaknya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, menurut penelitian, kalau anak kita sudah usianya 3 tahun, kalau dia laki-laki, biarkanlah ibunya punya waktu untuk bersama dengan anaknya agar emosi si anak terhadap wanita itu stabil. Jika anak itu adalah perempuan, ketika usianya 3 tahun, biarkanlah si anak banyak waktu bermain-main dengan ayahnya, agar emosi anak perempuan kita itu stabil terhadap lawan jenis. Dan itu penelitian. Nah, jadi yang pemuda-pemuda tinggal terima ilmunya saja dulu, prakteknya di belakang. Ya. Tapi saya doakan mudah-mudahan setelah Ramadan banyak yang menikah di sini. Amin. Amin. Kenapa yang tua-tua banyak amin? Mesti yang muda-muda ini banyak amin. Yo, kami mengaminkan anak kami Pak Ustaz. Alhamdulillah. Makanya kan kemarin ada yang minta izin waktu Ramadan akan mengadakan akad nikah di masjid. Boleh, silakan. Afdal akad nikah di masjid. Itu rumah tangga yang pertama, dengan kesabaran Nabi Nuh. Jadi dalam rumah tangga itu mesti ada kesabaran. Sabarnya Nabi Nuh mendakwahi istri dan anaknya. Maka jangan heran kalau Bapak Ibu dapat seorang imam, dapat seorang ustaz. Kok ustaz suaminya, istrinya kok seksi ke pasar? Jangan heran, najinna nih Pak Japi itu. Ya. Cuma karena yang namanya hidayah datangnya dari Allah. Karena ini misalnya Pak Imam tadi atau Pak Ustaz tadi, waktu dia pandang istrinya, alhamdulillah makon aja. Tapi ketika setelah menikah, Muhammad nenak. Makin rumah nato. Ya. Ya. Itu rumah tangga yang pertama. Rumah tangga yang kedua, ada rumah tangga suaminya tidak soleh,
istrinya salehah, kebalikan dari yang pertama. Itulah rumah tangga Fir'aun laknatullah alaih bersama dengan istrinya yang bernama Asia. Suami yang tidak beriman, bahkan dia dikenal dengan laknatullah alaih. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Terlalu sombong dia menganggap dirinya Tuhan. Tapi ternyata dia punya istri, seorang wanita soleha, yang termasuk wanita yang pertama masuk dalam surga. Itulah Asia. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, Asia ketika tinggal di istana, walau dia tidur di permadani, tinggal di istana emas, tehelnya pun adalah emas, justru dia berdoa, Rabbi banili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amali. Ya Allah, Rabbi banili indaka baitan fil jannah, bangunkanlah aku rumah di sisimu ya Allah, dan jauhkanlah aku dari Fir'aun dan seluruh perbuatannya. Maka dari doa ini Bapak Ibu, tidak ada keturunannya Fir'aun dari Asia. Ya, karena setiap kali dia mendekati Asia selalu lobet. Walaupun full cas, dia mendekat ke Asia, hilang jaringan. Ya, dia pun heran, kok bisa hilang padahal full cas. Oh, doanya, jauhkanlah aku. Tentu Asia bisa minta cerai, tinggalkan aku saya meninggalkan kamu. Ternyata tidak, ada beberapa hal. Di antaranya adalah karena orang tuanya dalam ancaman. Kalau kau pergi, kalau kau berpisah, maka orang tuamu jadi ancaman. Firaun bisa melakukan apa saja. Yang kedua, ternyata Asia dia memilih bersabar walau tinggal serupa dengan orang yang menganggap dirinya Tuhan. Tapi apa hasil dari kesabarannya? Ternyata hasil dari kesabarannya itu ada dua orang yang berada di dalam rumahnya. Itulah Masyitah, tukang sisir anak Firaun, dengan Nabi Musa yang dari kecil dipelihara oleh Asia. Dua anak manusia ini mampu mengenal Allah sebagai Tuhannya karena dididik oleh Asia, seorang wanita yang beriman. Itu juga kesabaran. Kesabaran payar. Maka Bapak Ibu, ya hidup itu harus sabar. Ya, sabar dapat suami yang tidak beriman, sabar dapat istri taliwan dan nakna. Ya, makanya Pak Japinna bini mananae selawat. Ya, di Jakarta ada orang mengamalkan selawat. Betta ya anakna bacanya selawat ubun-ubun alhamdulillah. Lama tidak punya anak, dia bacakan selawat di perut istrinya, alhamdulillah. Berkah selawat dapat anak. Istrinya selalu marah, Pak gosip, Pak cecer. Boleh ya kata nitimunda bene. Bacangi selawat. Insya Allah naikin nih. Ya. Tapi kapan dibacakan ketika tidur? Iya nah. Bacakanlah salawat. Mudah-mudahan dengan barakah salawat mulutnya berhenti marah-marah dan bergosip. Itu rumah tangga yang kedua, dia sabar juga dia. Rumah tangga yang ketiga adalah rumah tangga suami tidak soleh, istrinya tidak soleh. Inilah rumah tangganya Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain pada masa itu. Nah, kalau sekarang abu-abu itu sudah pada sadar. Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Abu Lahab dengan istrinya selalu mencelakakan Rasulullah. Pernah suatu ketika ada ayat yang turun tentang mereka bahwa dia akan menjadi penghuni surga. Dia marah, dia cari Rasulullah, bertemulah dengan Abu Bakar. Abu Bakar pada saat itu dia bersama dengan Rasulullah berjalan. Datang istri Abu Lahab, wahai Abu Bakar, mana temanmu Muhammad? Saya ingin melemparnya dengan batu yang dia siapkan. Abu Bakar berdiam diri. Kenapa? Karena Rasulullah itu lagi berada di dekatnya. Ternyata Allah melindungi pandangannya melihat Rasulullah. Begitulah Allah menjaga hamba-hambanya yang beriman. Karena dia tidak menemukan Rasulullah. Selepas itu Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kenapa dia tidak bisa melihatmu? Dia berkata, Allah melindungiku dari orang-orang yang jahat. Nah, makanya pernah saya dapatkan ada orang Bapak Ibu, dia berkata seperti ini, siapa yang membaca doa ini lalu dia berangkat naik motor, naik mobil dan sebagainya, Allah hindarkan dia dari musibah, dari kecelakaan. Banyak yang mengamalkan. Tapi suatu ketika yang mengajarkan doa ini tadi, dia dari Sulawesi Tenggara akan pulang ke kampung Sulawesi Selatan, lewat Malili dia melingkar. Dia naik mobil, ternyata baru beberapa saat dia meninggalkan rumahnya, mobilnya masuk ke jurang dan tangannya patah.
Datanglah orang bertanya, bukankah kita yang mengajarkan doa bahwa kalau kau baca doa ini Allah selamatkan engkau? Kenapa kau yang mengajarkan doa itu justru kau yang masuk di jurang menyebabkan tanganmu patah? Apa kata orang ini? Bertahun-tahun saya amalkan doa itu, tapi ternyata kenapa hari itu juga aku lupa baca doa itu? Coba itana na amal kerupa dongang napan nato nalufe baca. Maka konsepnya idza ja'al bala'u umiyal basar. Kalau memang takdir Allah akan berlaku umiyal basar, maka tertutup pandangan. Walau bagaimana hebatnya orang, walau bagaimana banyaknya doa, kalau itu adalah takdir akan terjadi. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Abu Jahal, Abu Lahab, keduanya adalah penghuni neraka. Yang keempat, ada rumah tangga, suami soleh, istrinya solehah. Nah, inilah rumah tangga orang-orang yang ada di kota Sorong. Madodo si Aminah. Inilah rumah tangga orang-orang yang ada di kota Sorong. Terlambat nama kami. Siapa rumah tangga ini? Inilah rumah tangga Ibrahim alaihissalam dengan istrinya. Ibrahim punya istri yang pertama Siti Sarah. Lalu punya istri yang kedua Siti Hajar. Semuanya adalah wanita beriman. Dia punya istri namanya Siti Hajar, wanita beriman. Karena pendidikan Ibrahim berhasil kepada istrinya, istri yang ditinggalkan di dekat Ka'bah, ada riwayat 13 tahun baru ketemu, anaknya sudah mengenal Allah, anaknya sudah punya akhlak yang baik. Siapa yang mendidik anak yang jauh dari ayahnya? Itulah ibunya yang bernama Siti Hajar. Maka Bapak Ibu doakan anak kita. Saya masih teringat kisahnya Imam Al-Ghazali. Ketika ada ulama yang ceramah, itu orang tua Al-Ghazali, dia suka mengikutkan anaknya di pengajian-pengajian. Maka ketika ada ulama yang naik memberi pengajian, maka orang tuanya berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku ulama sebagaimana ulamanya orang yang bicara itu. Dengan izin Allah, dua bersaudara Imam Al-Ghazali dengan Ahmad Al-Ghazali itu keduanya menjadi ulama besar dari doa orang tua. Makanya tiap hari saya kalau mendengar Ustadz Haji Humaydi Hatta mengaji, saya selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku penghafal Al-Quran, mungkin bacaannya suaranya indah, dan insya Allah mampu menghafal Al-Quran sebagaimana Ustadz Humaydi yang aku dengar bacaannya. Biasa matoki gak Pak melodoma pakar? Biasa matok? Gado-gado banget Bapak. Biasa kata tuh deh. Iya. Maka setiap ada kebaikan doakan anaknya. Coba lihat Fatimah, Aminah. Aminah itu ketika dia melihat ada sekelompok wanita berkumpul. Kenapa kalian berkumpul di sini? Wahai Aminah, di dalam rumah itu ada seorang laki-laki yang cahaya wajahnya itu terpancar. Itulah Abdullah. Abdullah sang pemilik cahaya yang kemudian cahaya itu kemudian pindah ke rahim Aminah. Itulah cahaya Rasulullah. Siapapun yang memandang Abdullah pada saat itu pasti tertarik. Aminah mencoba melihat, ternyata betul seorang pemuda yang bercahaya. Aminah langsung berlari dan bertanya kepada orang yang ahli, yang pandai, menanyakan siapa orang itu. Maka orang yang ditanya itu berkata, wahai Aminah, itulah nanti seorang pemuda yang akan menjadi ayah dari Nabi yang terakhir. Di saat itu Aminah berdoa, ya Allah, jikalau pemuda itu adalah ayahnya Nabi yang terakhir, maka pilihlah aku menjadi ibunya Nabi yang terakhir. Ternyata doa itu terkabul. Makanya kalau ada sesuatu yang baik, Bapak Ibu, oh Ibu, dia tuh nanti tuh. Ya kalau ada pemuda yang kita anggap bagus, doa dalam hati, ya Allah tenapodo ya pemonetu matu ya roh. Aja mau mampu paningkan ini kok beri bolamu. Dalam hati mulai itu doa terhadap anak. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW terhadap Abdullah ibnu Abbas ini agar otak anak cerdas. Dia bacakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama kepada Abdullah ibnu Abbas dan ajarkanlah ia ta'wil, tafsir kepada Ibnu Abbas. Dari doa Rasulullah ini Bapak Ibu, maka Abdullah ibnu Abbas itu menjadi seorang yang hafal Al-Quran, yang ahli fikih, yang ahli hadis, yang ahli tafsir dari doa.
Maka ulama mengajarkan ketika anakmu berada di sampingmu, tiupkanlah ubun-ubunnya, bacakan. Kalau ia laki-laki, bacaan nih, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Oh. Bisa mungkin masuk kita? Bisa semua? Agak tersapun. Iya, sepun dapuran. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Oh. Datang cucu kita, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Oh. Lakita taliwat tongkona baca ngatoi. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kalau dia laki-laki, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kalau dia perempuan, Allahumma faqihha fiddin wa 'allimha ta'wil. Laki-laki Allahumma faqihhu, perempuan Allahumma faqihha. Cuma dua. Kalau bukan laki-laki, dia perempuan. Karena memang hanya Allah menciptakan dua jenis manusia, min zakarin au unsa. Kalau bukan laki-laki perempuan, kalau bukan perempuan laki-laki, kalau bukan laki-laki perempuan, tidak ada yang ketiga. Makanya WC di mana-mana, toilet di mana-mana cuma dua. WC di bandara cuma dua, WC laki-laki, WC perempuan. WC di masjid juga cuma dua, WC laki-laki, WC perempuan. Jadi yang merasa yang ketiga, tiga nolok teme. Iya. Saya mau masuk di sini, saya kan bukan laki-laki. Saya mau masuk di sini, WC perempuan, saya kan bukan perempuan nih. Teme ini ada ilmu. Jadi Allah cuma menciptakan dua jenis laki-laki dan perempuan. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.